Saya pernah dengar kata sesuatu yang terlihat baik belum tentu benar, dan yang benar selalu mencoba melakukan sesuatu yang baik. Kita belajar di peristiwa kemarin, ada 2 peristiwa yang terjadi di bapak penjual dan si itu. Yang terlihat baik itu kita sebagai seorang muslim itu berpakaian sebagai dengan sarung, peci, tapi dia tidak melakukan perlakuan yang baik ketika ada orang yang dihujat atau diperlakukan yang tidak baik, tapi dia dengan tertawa atau tidak menyalahkan untuk perbuatan seperti itu. Yang kedua, peristiwa yang kedua kita belajar dengan si penjual. Dia berusaha bersabar, bersyukur dengan perlakuan seperti itu gitu. Dan pertanyaannya, gimana untuk menjadi seorang muslim yang baik dan benar dengan versi sendiri? Terima kasih. Ada satu kalimat yang diajarkan ulama, aslih sariratak aslahallahu ala niyatak. Pirbaikilah sarirahmu, maka Allah akan perbaiki alaniyahmu. Apa arti sarirah? Hal yang tersembunyi, hati, pikiran, perasaan, mental, jiwa, dan kesendirian. Itu namanya sarirah. Sedangkan alaniyah kebalikannya, yang tampak, penampilan, sikap, perilaku, nama kita secara personal branding di hadapan orang lain, itu namanya alaniyah. Sedangkan yang tersembunyi tadi sarirah. Kata para ulama, perbaikilah apa yang tidak tampak pada dirimu, maka Allah akan memperbaiki apa yang tampak pada dirimu. Jadi kalau kita bisa memperbaiki batin kita, hati kita, hal-hal yang tersembunyi, aib-aib kita yang orang gak tahu, Allah yang maha tahu dan menutupinya, nanti Allah akan perbaiki nilai kita di mata orang lain. Allah akan perbaiki zahir kita. Allah akan perbaiki keadaan hidup kita. Allah akan perbaiki itu kalau Allah melihat kita sungguh-sungguh memperbaiki sarirah kita. Sampai ada juga istilah dari hadis ya, kata Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupa kalian, penampilan kalian, Allah tidak melihat harta kalian, Allah melihat hati kalian, kemudian amal kalian. Di sini artinya kalau hati kita, niat kita rusak, maka zahir kita yang indah itu rusak di mata Allah. Kalau batin kita rusak, sesempurna apapun zahir, gak ada nilainya di mata Allah. Tapi kalau batin kita benar, Allah yang akan menuntun kita memperbaiki zahir-zahir kita, kalau kita juga berusaha untuk memperbaikinya. Saya kasih contoh gini. Dulu tuh ada cerita seorang laki-laki yang bertaubat dan dia pengen beramal soleh dengan cara sedekah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya pengen sedekah malam ini kepada orang pertama yang saya temukan di luar rumah, kata dia. Akhirnya dia keluar rumah bawa uang. Lewat satu orang laki-laki di depan rumahnya, dia panggil, mas ini, nih sedekah. Agak-agak gelap, remang-remang gitu, nih sedekah. Orangnya ambil, pergi. Besok pagi santer orang-orang tetangga pada rame ngomongin, semalam ada maling dapat sedekah. Dia langsung kaget, aduh salah dong, semalam saya ngasih sedekah justru kepada maling. Sedih dia. Malam kedua dia doa lagi, ya Allah, saya pengen sedekah karena yang kemarin salah, tolong beri saya kemampuan bersedekah yang benar. Orang pertama yang saya temukan di luar rumah, maka akan saya bantu sedekah. Keluar rumah, ada perempuan lewat, mbak, nih sedekah, diambil, pergi. Besok, kenapa kok ngasihnya gitu? Karena dia nggak mau ketahuan, pengen bersedekah dalam diam, sampai tangan kiri nggak tahu apa yang diberikan tangan kanan. Jadi buru-buru ngasih, pergi aja. Besok rame lagi, orang-orang bilang, semalam ada seorang perempuan pezina, PSK, dapat sedekah. Astaghfirullahaladzim, salah sedekah lagi. Malam ketiga dia doa lagi, ya Allah, saya pengen benar sedekah kali ini, bantu saya ya Allah. Orang pertama yang saya temukan saya kasih. Dia keluar lewat orang laki-laki, dia kasih, mas ini sedekah. Orangnya pergi ngambil sedekah, dia balik ke rumahnya. Semoga benar aja. Besok pagi kata orang, semalam ada orang kaya dapat sedekah. 3 kali sedekah, 3 kali salah target. Pencuri, pezina, orang kaya. Sedihlah dia. Karena dia udah gak punya lagi uang untuk sedekah. Malam keempat dia sedih, tidur. Dalam tidurnya dia didatangi malaikat. Malaikat ini bilang, ya fulan, tip khatrak, jangan sedih. Sedekah kamu itu sudah diterima oleh Allah. Diterima gimana? Kan salah.
nggak salah. Ketika kamu bersedekah kepada laki-laki pertama pencuri, karena sedekahmu akhirnya dia tidak jadi mencuri. Ketika kamu bersedekah kepada yang kedua perempuan bezina, karena sedekahmu akhirnya dia tidak jadi menjual tubuhnya, tidak jadi berzina. Ketika kamu bersedekah yang ketiga kepada orang kaya, karena sedekahmu dia jadi sadar, yang tadinya kikir sekarang dia menjadi orang yang dermawan. 3 kali kamu sedekah, 3-tiganya Allah terima ibadahnya. Kenapa? Karena niat dia benar, cuman di luar kemampuan dia, cara melakukannya salah. Sehingga ketika dia salah secara zahir, Allah akan maafkan, yang penting batinnya benar. Selama kesalahan itu memang di luar kesadaran dia, kemampuan dia, di luar, ya namanya juga nggak sengaja gitu, bukan sengaja bikin salah. Itu yang disebut dengan Allah melihat ke hati kalian dan amal kalian. Hati dulu baru amal. Nanti relate-nya dengan apa? Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Jadi Mas Putra, saya kalau ditanya gimana menjadi muslim yang be yourself dengan cara kita, coba fokus kepada islahus sarirah, perbaiki yang batin, perbaiki yang tersembunyi. Jangan terlalu sibuk dengan topeng. Jangan pengen dipuji orang karena penampilan kita, karena Allah nggak lihat itu. Yang Allah lihat yang di sini. Sehingga kalau kita bisa memperbaiki yang di sini, lalu Allah berkenan, yang di luar ini Allah yang akan tampakkan indah di mata semua orang. Allahu a'lam.